Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open. Grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023. Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman. Nah tentu aja kalau yang grup rekom kita ada rekom saham harian ya dari gorengan dan swing. Nah masih bisa di sini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman. Nah guys ya. Kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2, kalau ada yang CL ya kita akan info CL. Oke, terus yang kedua adalah menu swing. Nah, swing juga ada seperti ini teman-teman, kayak SMR, A, BMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini untuk si menu swing. Nice ya, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya kalau belum jelas ya, Mas Pur bisa lihat videonya di atas dulu kalau belum jelas. Kalau misalnya masih belum jelas juga Mas Pur bisa tanya-tanya aja. Kontak saya semua ada di deskripsi. Langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily. Nah, ini mumpung libur kita akan ngobrol-ngobrol satu lagi tentang 3 macam trader di bursa ya. Dan gimana cara cuan konsistennya di masing-masing trader tersebut. Nah, apa aja itu 3 macam trader di bursa kita tentunya? Ya, yang pertama adalah namanya scalper trader. Nah, scalper trader itu ciri-cirinya dia beli dan jual saham itu di waktu yang singkat. Biasanya di hari yang sama, teman-teman. Jadi beli sekarang, sejam lagi jual. Bahkan ada yang beli sekarang beberapa menit lagi dijual. Seperti itu. Jadi dia itu hanya istilahnya beli saham itu berdasarkan volume ya, bid over volume dan frekuensi aja. Dia hanya ngelihatin istilahnya order book doang untuk memutuskan beli atau jual saham dan ditambah lagi dengan top gainer lah seperti itu. Nah, itu namanya scalper trader. Nah, kalau scalper trader itu ngitung cuannya itu enggak berdasarkan kita beli saham terus jual cuan gitu, enggak. Jadi karena scalper trader itu keluar masuk di banyak saham di hari yang sama, jadi ngitung cuannya itu di akhir. Nah, biasanya kalau scalper trader itu pas waktu market open itu portonya kosong. Terus pas waktu market close itu juga portonya kosong. Seperti itu guys, jadi udah dijual, beli, dijual, seperti itu habis pas waktu market close. Nah, nanti cara ngitung cuannya itu adalah lewat di RDN-nya atau ekuitasnya kalau di Stockbit ya. Di ekuitasnya. Kalau misalnya awalnya modalnya 1 juta, jadi 1.100.000, nah itu berarti cuan. Kalau awalnya modalnya 1 juta jadi 900, berarti itu rugi teman-teman. Nah itu scalper trader. Dan gimana cara cuan konsisten di scalper trader? Agak sulit teman-teman. Kalau scalper trader itu mau cuan konsisten itu agak sulit. Kadang-kadang juga hari ini kita scalping cuan 100.000, besok rugi 50.000 gitu ya. Jadi istilahnya belenjak lah. Tiap hari pun nggak sama. Di pas waktu beli sahamnya juga nggak sama. Kadang cuan, kita beli saham acuan sampai rugi. Saham acuan sampai rugi. Kalau scalper trader seperti itu. Yang pasti kalau scalper trader itu ngitungnya harian, dan harian pun masih juga bisa rugi. Jadi ngitungnya agak lama, yaitu sebulan. Biasanya kalau saya seperti itu guys, kalau saya porto yang buat scalping itu saya evaluasinya sebulan. Misalnya bulan ini modal 10 juta, nah di akhir bulan jadi berapa, seperti itu guys. Nah itu namanya scalper trader teman-teman. Jadi agak sulit kalau mau bilang bisa cuan konsisten di scalper trader tiap harinya. Oke, yang kedua adalah swing trader. Nah, swing trader ini beli sahamnya itu berdasarkan chart pattern. Ya, chart pattern dia bentuk apa nih? Bentuk falling wedge, rising wedge, double bottom seperti itu ya, atau dia bentuk three wedge shoulder lah. Ini ada istilahnya candlestick reversal, atau dia chart pattern yang arahnya akan naik. Mas Pur belajar tentang chart pattern dulu. Itu kalau menjadi swing trader harus belajar itu. Terus yang kedua, swing trader itu juga beli saham berdasarkan corporate action. Misalnya perusahaan A nih, sekarang ini perusahaan A ini seminggu lagi mau rups, dan tahun yang lalu dia pasti bahas dividen, dan biasanya 2 minggu atau 3 minggu lagi dia akan bagi dividen. Berarti kan saat dia ada berita rups itu sebulan lagi dia mau bagi dividen. Nah itu kita swing, itu bisa ya. Terus dia mau reg issue atau mau private placement ya, atau corporate action yang lain. Nah itu juga bisa jadi patokan buat jadi swing trader teman-teman. Dan biasanya waktu swing trader itu biasanya itu lebih dari 2 minggu. 2 minggu sampai 3 bulan lah. Kalau saya sih biasanya seperti itu. Ya 1-2 minggu sampai 3 bulan. Nah itu waktu untuk swing trader. Nah kalau swing trader ini
mungkin banget untuk bisa cuan konsisten, teman-teman. Nah, beda dengan scalper. Kalau scalper biasanya kan ngitungnya harian kan, kadang rugi untung. Kalau swing trader itu kemungkinan besar sih, kalau saya sih udah praktekin ya, karena saya juga buat grup namanya Swing Trading Saham, jadi itu intinya swing. Itu bisa dibilang kalau saya sih 95% itu cuan kalau swing. Nah, masalahnya tinggal nunggu aja dan pakai MM yang baik dan benar. Nah, cara cuan konsisten di swing trading ini ya pastikan aja teman-teman ya, masuk di perusahaan yang nggak ada masalah. Nah, itu intinya sebenarnya. Saat teman-teman ngelihat chart pattern yang menarik gitu ya, dia bentuk double bottom misal seperti itu, terus Mas Bro harus lihat perusahaannya gimana. Perusahaannya ada masalah nggak? Ada namanya notasi khusus, atau misalnya utangnya gede, atau lagi ada masalah hukum tentang PKPU, enggak gitu ya. Kalau aman-aman aja, terus masuk pastikan profitnya juga naik gitu ya. Nah, itu udah masuk aja pakai MM, itu bisa dibilang kalau chart pattern yang menarik itu udah 95% itu cuan. Jadi lebih mudah cuan konsisten di swing daripada cuan konsisten di scalping, teman-teman. Betul, itu tuh pengalaman saya, teman-teman ya. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga adalah namanya position trader. Nah, kalau position trader ini bisa disebut investor, teman-teman ya, investor. Nah, investor itu namanya position trader. Nah, position trader itu biasanya nyari saham yang murah, yang under value ya kata Pak Lo gitu ya. Saham yang under value PBV-nya 0, PER-nya cuma di bawah 10 gitu ya. Terus dia market leader, potensi perusahaannya bagus. Nah, itu bisa dibeli. Nah, kalau mau jadi position trader itu nggak perlu lihat bid offer, ya nggak perlu lihat chart pattern, lihatlah laporan keuangan, teman-teman. Nah, laporan keuangannya gimana? Cari di dalamnya ya. Manajemen juga. Kalau menjadi investor itu atau position trader, Mas harus cari tahu manajemennya. Manajemen ini bagus nggak sih? Manajemennya ini jahat nggak sih? Manajemen ini penipu nggak sih? Nah, kalau misalnya aman, nah Mas Bro lihat, valuasinya hitung, PBV-nya berapa, PR-nya berapa, ROE-nya berapa gitu ya, terus DER-nya berapa, aman nggak. Terus Mas Bro harus tahu produknya ini gimana, terus dia mau ekspansinya kemana gitu, Mas Bro harus cari tahu kalau mau jadi position trader. Nah, biasanya kalau position trader ini jangka waktunya itu setahun, teman-teman, minimal setahun, dari dividen ke dividen. Ya, seperti itu. Jadi waktunya itu minimal setahun. Jadi kalau teman-teman mau investasi itu minimal banget setahun kalau niat mau invest, karena dari dividen ke dividen. Nah, kalau di bawah setahun itu masih dibilang swing. Seperti itu, teman-teman ya. Dan investor yang terkenal siapa? Yaitu Pak Lo Kehong. Pak Lo. Ya, Pak Lo itu investor terkenal dan dia pernah juga nyimpen saham yang di berita juga saya baca itu sampai 8 tahun lebih. Jadi ya inilah investor terkenal. Tapi untuk jadi position trader itu mudah, teman-teman, sebenarnya mudah karena beli hold. Jadi potensi cuannya itu jauh lebih besar. Jadi benar, saya nggak maitu gitu ya. Kalau jadi investor itu potensi cuannya lebih gede daripada swing, daripada scalping. Nah, kenapa? Karena kita ngorbanin waktu. Beli minus, nggak hold aja tinggal, gitu ya. Nah, nanti akhirnya cuan sendiri gitu ya. Nah, tapi kita ngorbanin waktu. Contohnya di Wika, teman-teman. Saya beli Wika ya minus sampai 28%. Terus sekarang Wika naik. Ya, naik. Ini udah mau kejemput. Ya gitu ya. Di investor gitu ya. Walaupun sebenarnya saya upstore sih, bukan investor gitu, karena niatnya mau swing malah di bawah rontok gitu ya. Ya nggak apa-apa, jadi upstore gitu ya. Tapi ya intinya seperti itu. Di hold lebih cuan. Jadi istilahnya kalau mau cuan konsisten sebagai investor itu mudah banget ya, paling mudah lah daripada scalping dan swing. Nah, tapi ini Mas Bro cuannya itu dalam jangka waktu yang agak lama, beda sama scalping sehari bisa loh dapat cuan, swing bisa seminggu 2 minggu dapat cuan, tapi kalau investor berbulan-bulan, kadang setahun. Nah, teman-teman mau jadi mau jadi trader yang mana nih? Kalau mau cuan konsisten, jadi position trader itu jauh lebih mudah daripada swing trader atau scalper trader. Nah, tapi Mas harus tahu di sini ya. Pak Lo pernah bilang, atau investor yang lain lah pernah bilang gini ya. Jangan trading, jadilah investor. Oke, setuju saya. Saya setuju banget dengan kalimat tersebut. Tapi lihat modalnya dulu.
Nah, kalau orang-orang yang ngomong gitu, misalnya Pak Lu gitu ya, misalnya Pak Lu bilang, jangan trading, ya pernah dia ngomong kayak gitu ya, jangan trading, invest aja tinggal tidur. Pak Lu modalnya 2 triliun men, 2 triliun, 2 triliun itu kalau cuan 1% aja setahun. Coba Mas Bro mikir deh, Mas Bro pikir dalam benak diri sendiri gitu ya. Cuan 1% setahun, bisa nggak? Pasti semua orang di sini bilang bisa banget gitu kan. Yakin bisa. Orang yang awal-awal newbie pun di saham itu bisa cuan konsisten 1% di setahun. Nah tapi lihat modalnya. Pak Lu modalnya 2 triliun. 1%-nya setahun itu udah 20 miliar teman-teman. Setahun 20 miliar kalau modalnya 2T. Tinggal di spread ke banyak saham gitu ya. Nah kalau Pak Lu itu cuma nargetin cuan 1% setahun, gampang, ya kan? Untungnya udah 2T, 2M. Untungnya udah 20 miliar untungnya kalau modal 2T. Nah kalau dibagi 1 bulan itu udah 1,7, 1,8 miliar. Gimana? Banyak nggak? Sebulan profitnya 1,8 miliar. Udah habisin 1,8. Nah itu kok Pak Lu. Ya setuju aja. Kalau saya punya modal kayak Pak Lu 2T itu ya ngapain trading, ya juga beli saham, tinggal jalan-jalan aja sih. Nah tapi masalahnya di kita itu modalnya cuma 2 juta, 3 juta. Kalau teman-teman modal 2 juta, ya cuan 1% cuma 20.000. Ya bener ya? 20.000 atau 20.000 teman-teman. Iya toh? 10.000 malah. Iya 20.000 ya. 20.000 setahun membuat apa? Buat beli ini apa namanya? Seblak ya. Seblak nunggu setahun, gila. Oh, gue lagi invest nih. Mau cuan konsisten 1% setahun. Nanti buat beli seblak. Mau beli seblak aja nunggu setahun. Sulit teman-teman ya, kalau mau jadi kayak Pak Lu itu dengan modal minim itu sulit. Kalau modalnya kecil ya pilihannya hanya scalping atau minimal swing gitu guys ya. Mau jadi investor modal kecil itu susah. Itu kalau menurut saya sih guys ya. Jadi makanya saya itu lebih ke swing trading daripada invest gitu, karena modal kita juga masih terbatas seperti itu. Jadi kita cari modal ya, cari cuan ya seminggu 2 minggu cuan seperti itu, nyarinya seperti itu kalau saya sih guys. Nah pilih yang mana teman-teman ya? Mau jadi scalping bisa cuan tiap hari tapi ya nggak sulit cuan konsisten. Mau jadi swing trading cuannya hitungannya minggu, ya kadang-kadang juga bisa rugi juga sebenarnya, cuman lebih gede potensi cuannya daripada scalping. Nah atau mau jadi investor yang potensi cuannya itu paling gede tapi harus nunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah Mas Bro pilih sendirilah ya. Oke, mungkin aja masih dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.